Petrus atau penembakan misterius adalah salah satu sejarah yang sulit dilupakan orang-orang terkait era Orde Baru. Rentetan peristiwa Petrus ini menjadi momok menakutkan bagi orang-orang yang berlatar belakang dan memiliki rekam jejak dalam dunia kriminal. Seperti apa Petrus terjadi kala itu? Petrus sendiri merupakan suatu operasi rahasia dari pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an yang bertujuan memberantas tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Secara umum, Petrus adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Itu sudah keterlaluan. Apa hal itu mau didiamkan saja? Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor, begitu saja. Bukan, tetapi yang melawan ya, mau tidak mau ditembak. Karena melawan, maka mereka ditembak, kata Soeharto dalam buku biografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989, yang ditulis Ramadan Kiai Haji dan G. Dwipayana. Bahkan, sebagai bentuk shock terapi, korban yang dibunuh dan sudah jadi mayat, kemudian sengaja dibuang dan tergeletak di pinggir jalan agar bisa disaksikan banyak orang. Hal itu juga untuk membuat jera preman lain. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan ini dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas kemanusiaan itu, ucap Soeharto. Operasi Petrus sendiri pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui langsung oleh M. Hasbi yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734 sebagai operasi pembersihan para gali gabungan anak liar Red. Kompas, tanggal 6 April tahun 1983 Panglima Kowilhan II Jawa Madura Letjen TNI Yogi S. Mehmet yang punya rencana mengembangkannya. Kompas, tanggal 30 April tahun 1983. Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain. Hanya saja dilaksanakan secara tertutup. Namun, pelaku yang terlibat dalam peristiwa Petrus ini tak jelas dan tak pernah tertangkap. Operasi Petrus itu sendiri berawal dari tahun 1980-an, di mana saat itu aparat keamanan memang tengah menghadapi situasi genting. Kala itu, aksi preman jalanan atau gali memang menjadi makin marak. Aksi gali ini disebut-sebut sempat mengganggu roda perekonomian. Presiden Soeharto memerintahkan agar segera dibentuk tim yang beranggotakan aparat TNI, Polri, saat itu ABRI, untuk melaksanakan operasi penumpasan kejahatan terhadap para tindak kejahatan yang semakin marak dan merugikan. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Sujarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Kemudian, pada Maret di tahun yang sama, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas di hadapan Rapim ABRI. Lalu, dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus tahun 1982, ia masih menyampaikan hal yang sama. Akhirnya, permintaannya itu disambut oleh Pangop Kamtib Laksamana Sudomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari tahun 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya.
Operasi celurit itu merupakan operasi pemberantasan kejahatan. Kodam Jaya berada langsung di bawah komando Pangkop Kamtib Sudomo dalam operasi tersebut. Sudomo, dalam pernyataannya yang dimuat Sinar Harapan, tanggal 27 Juli tahun 1983, menyatakan bahwa operasi itu tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada tahun 1984 ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Lalu, pada tahun 1985, tercatat ada 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Kala itu, para korban Petrus sendiri ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Tak hanya itu saja, sebagian besar korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan, hingga kebun. Korban juga banyak yang diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan. Pada akhirnya, Operasi Petrus tetap saja memicu pro dan kontra. Ada yang menyoroti pesan yang ditujukan kepada para pelaku kejahatan lain. Selain itu ada juga yang menyebut bahwa operasi itu sangat kejam. Hal ini dikarenakan aksinya terkait moralitas, etika, dan hak sosial. Namun, pihak tentara sendiri merasa tidak perlu mempermasalahkan soal kematian misterius para penjahat, karena yang paling penting adalah soal keselamatan dan keamanan 150 juta rakyat Indonesia saat itu. Misalnya saja Kepala Bakin Yoga Sugama yang menegaskan bahwa tak perlu mempersoalkan para penjahat yang mati secara misterius. Sementara itu, mantan Wapres H. Adam Malik angkat bicara dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aksi penembakan misterius tersebut.